Shalom Bapak Ibu Saudaraku, luar biasa kebaikan Tuhan buat saya dan saudara. Kita dituntunnya dan kembali boleh berada di hari yang baru ini. Tentu ini anugerah dari Tuhan. Mari kita syukuri hari Rabu pagi ini dengan kembali bersedia menerima firman-Nya lewat pembacaan Alkitab serta pemberitaannya. Mari kita awali dengan doa saudaraku. Kita berdoa. Di Rabu pagi ini Tuhan, kembali kami datang menyembah Engkau, menaikkan syukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dengan percaya ketika ada kesediaan dari kami untuk menerima firman-Mu, maka kami aminkan firman ini akan menjadi penguat penyemangat bagi kami untuk bisa memaknai hidup kami seperti yang Engkau inginkan. Karena itu berfirmanlah ya Allah di sorga, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Rabu pagi ini diambil dari kitab Amsal 10 ayat 23 sampai 32. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Apa yang menggentarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia. Tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Saudaraku, tema khotbah kita di Rabu pagi ini dalam Sabda Bina Umat dituliskan demikian. Berkatalah bijak. Berkatalah bijak. Ada orang bijak yang berkata demikian, karena mulut badan binasa. Saudaraku, kalau kita melihat kalimat pendek yang disebutkan orang bijak itu tadi, karena mulut badan binasa, sebenarnya mau mengatakan kepada kita untuk berhati-hati menggunakan mulut kita. Karena biasanya mulut ini yang mengelafalkan kata dalam kalimat, kalau muatannya itu berisi tentang fitnah, mencelah, merendahkan, berbohong, tentu itu akan berdampak buruk kepada badan kita. Jadi bisa kita katakan pepatah orang bijak itu tadi benar adanya, karena mulut badan binasa. Tapi juga kita bisa katakan karena mulut hidup terberkati. Nah, artinya ketika mulut ini kemudian kita gunakan dengan bahasa yang santun, sopan, menyampaikan pesan-pesan yang baik, yang membangun, memotivasi. Kita gunakan kalimat yang memuji dan menyembah Allah, maka tentu karena mulut ini juga kemudian badan menjadi sehat, hati menjadi sukacita dan seterusnya. Artinya jadi mulut tidak selamanya diartikan membuat badan binasa, tapi bisa juga mulut itu mendatangkan kebaikan, ya. Tergantung bagaimana kita mempergunakan mulut kita.
Nah, itu jelas dalam bacaan kita saudaraku. Kita lihat di ayat yang ke-31 dan 32 dikatakan begini. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tapi lidah bercabang akan dikerat. Jadi dua kalimat ini yang berbeda arti dan maknanya mau menjawab apa yang saya katakan tadi. Bahwa tidak selamanya karena mulut badan binasa, tapi bisa juga karena mulut badan bahagia, badan sehat. Ya, itu di bagian A ayat 31. Dan kemudian ayat 32 dikatakan begini. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Nah, sekarang saudaraku, mana yang kita mau pilih? Menggunakan mulut untuk mendatangkan kebaikan pada tubuh atau badan atau hati atau jiwa, atau mempergunakan mulut untuk membinasakan badan atau tubuh. Nah, kalau kita melihat tema khotbah kita dikatakan begini, berkatalah bijak, berarti kita harus memilih yang pertama. Karena mulut, badan menjadi sehat, hati menjadi gembira, pikiran menjadi tenang, hidup menjadi bahagia. Nah, ini diulas atau diuraikan dalam bacaan kita. Kita bisa lihat dari ayatnya yang ke-28 dikatakan begini. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Berbeda. Orang fasik yang karena mulutnya badan binasa dikatakan harapannya sia-sia. Tapi orang benar yang menjadikan mulutnya untuk memberkati dikatakan di situ harapannya mendatangkan sukacita. Hati-hati kita memilih saudaraku. Jangan sampai kita kecewa dengan pilihan kita. Ayat 29 dia katakan begini. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Artinya orang yang menggunakan mulutnya dengan bahasa yang jujur, tulus, ikhlas dan tanpa pamrih diberkati Tuhan. Jalannya mulus sampai ke sorga. Walaupun nanti dia mati tapi dia masuk ke sorga. Tapi orang yang jahat yang menggunakan mulutnya dengan kata-kata yang bebal, penuh fitnah, kebohongan, suka mencerca orang, merendahkan orang, menganggap enteng orang, dikatakan di situ ya, mereka mengalami kebinasaan. Jadi ini jelas sekali. Ayatnya yang ke-30 dikatakan begini. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Ya. Jadi saudaraku, saya pikir khotbah Senin, khotbah Selasa dan khotbah Rabu ini betul-betul mengarahkan kita untuk menjadi orang yang bijaksana, bukan orang yang bebal. Orang yang menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, bukan yang mencampakkan Tuhan. Kadang-kadang apa? Hanya Tuhan yang bisa membuat kita ini menjadi orang yang bijak. Hanya Tuhan yang bisa membuat kita ini menjadi orang yang baik, orang yang memiliki kepekaan nurani dan kepekaan iman. Kalau kita melepaskan Tuhan berarti kita bergaul dengan kekuatan yang jahat. Orang bisa bilang setan, iblis, roh-roh jahat dan seterusnya. Dan kita digiring oleh mereka dan kita dituntun ke dalam kebinasaan. Tapi kita punya kuasa saudaraku untuk menolak roh-roh jahat itu. Karena Tuhan tempatkan kita sebagai ciptaan yang termulia. Kita lebih memiliki kualitas, kekuatan besar daripada makhluk-makhluk yang disebutkan itu tadi. Artinya kita bisa meninggalkan mereka sepanjang kita sertakan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita belajar bagaimana terus mengandalkan Tuhan. Jangan berhenti. Jangan putuskan hubungan dengan Tuhan untuk kepentingan apapun. Jangan. Paulus sudah bilang, selalu saya katakan dalam Filipi 1 ayat 21, hidupku adalah Kristus, matiku keuntungan. Dia tidak meninggalkan Kristus. Mau dicaci maki, dilempari batu, diancam mati, bahkan dipenjara, tetap Kristus, 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 Kristus.
Karena dia mau hidupnya adalah matinya adalah keuntungan, keberuntungan. Ini saudaraku yang perlu kita tahu. Karena keberuntungan itu hanya ada di dalam Tuhan. Ya, tidak ada di luar Tuhan. Coba kita lihat ayat 29 kembali. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Kalau kita ada dalam Tuhan, kita dilindungi, kita disertai, kita diberkati, dan kita diselamatkan. Tapi kalau kita di luar Tuhan, kita menjadi orang jahat, orang bebal, dan kita menjadi binasa. Saya pikir baik firman Tuhan pagi ini untuk kita renungkan. Ya, dan kalau kita pikir-pikir, kenapa di masa-masa pandemi ini kita disampaikan oleh firman Allah dari Senin, Selasa, Rabu, bagaimana kita menjadi orang yang bijak, orang yang beriman, orang yang berhikmat. Karena di situasi ini sekali lagi selalu saya katakan dalam khotbah-khotbah yang lalu, di situasi ini orang gampang sekali lari dari Tuhan, mudah sekali mengambil jalan pintas. Dia berpikir ini jalan yang terbaik untuk mengenyangkan perutnya, untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan harta, dan untuk mendapatkan kebebasan dan seterusnya. Tidak, saudaraku. Tapi sebenarnya itu adalah langkah awal kehancuran kita. Hanya dalam Tuhan kita akan mengalami kelegaan dan akan mendapatkan kemenangan. Bertahan dengan iman di dalam Yesus, maka percaya hidup kita tidak akan sia-sia. Karena upahnya adalah sorga. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah diberikan pengertian lewat firman-Mu di pagi ini untuk benar-benar hidup setia kepada Engkau, menjadi orang yang benar, orang yang berakal budi, berhikmat, beriman, sehingga dalam semuanya kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Jauhkan kami dari pengaruh-pengaruh yang buruk dan ajar kami untuk tidak mencintai kejahatan, agar kami sungguh-sungguh dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Langkah kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan perkenankan kami untuk kembali mau duduk beribadah dalam ibadah keluarga sebentar malam bersama dengan rumah tangga kami demi untuk kemuliaan nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Amin.